Kira-kira Pak Robinson ada gambaran lain mungkin? Sebetulnya ya tadi kecepatan. Kalau saya bilang tunggu pesan-pesan berikut. Ini pertanyaan, kalau ini dijawab kita sudah langsung bikin proposal. Ya. Ini kalau orang Jawa bilang ojo ke susu mas. Ya. Nah, tapi nggak opo-opo. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kira-kira gitu ya. Ya. Yang sering ditafsirkan orang seakan-akan PTK itu bagaimana saya mengulangnya? Apa saya harus mundur lagi? Ya enggak, harus to be continuum ya terus. Nah yang tadi yang seperti kan dikatakan Bu Trini, satu dia tidak beres, waktu dia masuk kedua yang satu tetap diberesin. Nah, dan yang kedua tetap dijalankan. Jadi nggak boleh, jangan terus kita kembali lagi ke satu, kapan majunya? Atau jangan nunggu perbaikannya di semester yang akan datang untuk kelas berikutnya. Enggak. Karena yang punya masalah di situ, di kelas itu, gitu. Jadi perbaikannya harus di situ. Ada tindakan yang kita lakukan di kelas yang sama, yang di kelas yang bermasalah, begitu. Ya, kita kembali lagi saja dulu ke ini. Maaf, ini sebetulnya tentang hipotesis ini, bukan tujuan ya. Jadi di sini tujuannya adalah menganalisis drill and practice dalam membahas vocabulary, tujuannya. Nanti kami perbaiki. Manfaat. Kalau manfaat dari PTK itu tindakan perbaikan dirasakan langsung oleh mahasiswa dan dosen di dalam kelas itu. Kalau di penelitian biasa sama dengan penelitian bidang ilmu, biasanya manfaatnya ini menjadi masukan untuk pengambil keputusan ya kalau program pembelajaran. Tapi kalau di bidang ilmu biasanya ada satu temuan, begitu kan? Satu temuan, lalu temuan itu menjadi kebijakan atau menjadi suatu teori, begitu kan? Nah, kalau di pembelajaran itu biasanya kemudian kita lapor kepada pembantu rektor, kepada Bapak Wakil Rektor, Bapak saya menemukan ini. Sehingga ternyata mahasiswa yang mengambil SKS lebih dari 20 itu akan seperti ini Pak hasilnya, tidak lebih dari nilai B misalnya. Itu bisa menjadi suatu kebijakan kalau kita melakukan penelitian tentang SKS gitu ya, tentang jumlah SKS dalam satu semester idealnya harus berapa begitu. Nah itu akan menjadi satu kebijakan. Tapi kalau ini penelitian tindakan kelas tidak bisa menjadi satu kebijakan. Menjadi inspirasi untuk perbaikan iya. Tapi untuk menjadi kemudian ini hasil PTK ini harus diadopsi, semua kelas harus menyelenggarakan atau harus melaksanakan metode, menerapkan metode ini yang terbaik, nggak bisa seperti itu. Gitu. Walaupun mata kuliahnya sama misalnya, tapi nggak bisa. Teori di dalam PTK itu sebagai acuan untuk menentukan tindakan. Jadi kita ambil teori yang berkaitan dengan metode, kalau metode, yang berkaitan dengan pemberian tugas atau task analisis, begitu ya, atau tentang tentang strategi pembelajaran, teorinya, gitu, yang kita gunakan untuk tindakan apa, berdasarkan teori harus kita lakukan. Langkah-langkahnya seperti apa? Itu kita lihat teorinya. Kalau penelitian biasa, teori sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis. Sehingga di dalam tinjauan pustaka, kalau di penelitian biasa, kan teori ini, teori itu ya, berdasarkan hipotesis yang mau kita coba, kita uji, gitu. Pak Robinson mungkin? Nah, metode untuk penelitian biasa, untuk penelitian tindakan maupun penelitian biasa. PTK
itu fleksibel metodenya, tapi tetap ilmiah. Artinya fleksibel tuh begini, kalau memang kita masih memerlukan observasi, kemudian habis observasi langsung dianalisis, lalu refleksi, kemudian dibuat tindakan lagi, itu terus bergulir, itu kita katakan dengan fleksibel, metodenya juga, metode penelitiannya juga tidak seperti di penelitian biasa. Kalau eksperimen misalnya ada ex post facto dan harus ada kelas kontrol, harus ada kelas eksperimen, begitu ketatnya. Ini kalau di penelitian biasa enggak seperti itu. Gitu kalau di PTK tidak seperti itu. Jadi sangat fleksibel antara metode, kemudian analisisnya, kemudian tindakan, kemudian lagi kembali kepada refleksi, analisis lagi, observasi dan seterusnya, itu sangat fleksibel. Kemudian perlakukan merupakan siklus, suatu siklus. Jadi begitu start pembelajaran sampai dengan end pembelajaran itu merupakan kegiatan pembelajaran yang diteliti terus, siklus berjalan, gitu. Lalu analisis terjadi pada tiap tahap. Setiap habis melakukan tindakan, diobservasi hasilnya, atau ketika melakukan tindakan juga melakukan observasi, lalu analisis. Nah, sedangkan di dalam penelitian biasa, itu biasanya perlu paradigma penelitian secara jelas. Apakah kualitatif, kuantitatif, itu kan ya pendekatannya. Datanya juga begitu, data kualitatif atau kuantitatif, sehingga analisisnya itu juga tertentu cara analisisnya. Apakah eksperimen, apakah itu regresi, korelasi, menunjukkan pengaruh atau hubungan atau apa, begitu kan? Di dalam penelitian biasa, apakah itu R&D, gitu jelas gitu ya. Kalau research and development itu harus ada developmentnya, kemudian ada researchnya dan sebagainya. Itu jelas sekali. Biasanya kalau research and development jangan dicampur aduk analisisnya sama dengan eksperimen misalnya. Nah, itu jelas sekali. Lalu langkah penelitiannya linear. Linear itu habis melakukan habis A, begitu ya, bikin instrumen, mengumpulkan datanya nggak boleh meleset, gitu kan? Tidak boleh melewati jadwal. Kalau melewati jadwal, perilaku orang udah berbeda gitu misalnya. Lalu terus begitu kan sampai laporan. Analisis dilakukan apabila data sudah terkumpul. Sedangkan ini data belum terkumpul pun kita harus melakukan analisis gitu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Pertanyaan saya, Bu, yang pertama, yang saya tangkap, kalau PTK ini seolah-olah yang menjadi objek penelitiannya kita juga, karena kita yang melakukan tindakan. Jadi penelitiannya boleh dikatakan bersifat subjektif ya, dibanding objektifnya. Terus yang kedua, pertanyaannya, kenapa PTK dibilang penelitian? Penelitian tindakan kelas, bukan laporan evaluasi tindakan kelas. Karena setahu saya penelitian itu ya seperti yang definisi metode desain penelitian biasa ini, ada metodenya, ada eksperimen, ada pengumpulan data. Nah, kenapa PTK dibilang penelitian? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Robinson mau menjawab? Jadi
Memang sebagian orang mengatakan ini penelitian yang rada-rada subjektif. Bikin sendiri, teliti sendiri, terus diputuskan sendiri. Kalau orang Jawa bilang itu ngelam awake dhewe. Kan gitu kan? Bagus. Menurut siapa ya? Menurut saya. Siapa yang melakukan? Ya saya. Nah, kan gitu. Kira-kira gitu Bu ya. Nah, jadi gini Bu, memang nanti ada kontrol, walaupun PTK ini dikatakan dilakukan oleh dosen itu sendiri, tetapi nanti juga ada kolaborator yang diminta untuk supervisi, ya, melakukan supervisi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi jangan kita lakukan sendiri, terus itu kita simpulkan sendiri, dan hasilnya sendiri. Sebetulnya kalau jujur nggak ada masalah, tapi kan tetap nanti ada, misalnya ada keterlibatan pihak kedua di dalam penelitian ini, yaitu kalau di jurusan itu nanti atas sepengetahuan ketua jurusan. Jadi supervisor kita itu nanti adalah ketua jurusan. Dan yang kedua, untuk menghindarkan biasnya, itu penelitian ini kan to be continuum ya. To be continuum artinya intervensi satu ya, intervensi kedua, intervensi ketiga, kan kita melihat. Nah, yang kemungkinan terjadi bias waktu kita melihat hasil dari siklus pertama ke siklus